Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini umat Islam Channel akan menceritakan pertemuan Nabi Muhammad dengan Pendeta Buhairoh. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan dengan Pendeta Buhairoh. Seiring bertambahnya usia, sifat-sifat kenabiannya Muhammad mulai tampak. Oleh karena itu masyarakat Mekah memberikannya gelar sebagai Al-Amin, yang berarti amanah jujur dan dapat dipercaya perkataannya. Kehadirannya sebagai penduduk Mekah, Muhammad mewarisi sifat-sifat dari Nabi Isa alaihissalam. Penduduk telah banyak mendengar dari kalangan para ahli kitab, dan orang-orang Yahudi bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi. Melalui perantara Pendeta Buhairoh, Abu Talib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad. Beliau sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri. Begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Talib pamannya. Muhammad merupakan anak yang soleh jauh dari berkelakuan dosa, dan tidak gemar berteman dengan masyarakat sekitar yang suka bermaksiat dan melakukan dosa. Karena tidak suka bermaksiat dan selalu jujur maka penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin. Di sepanjang kehidupannya Muhammad terasa semakin sulit. Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan. Mereka pun mengadu kepada Abdul Muthalib selaku pimpinan kaum Quraisy. Setelah meninggalnya Abdul Muthalib kota Mekah tanahnya kering dan tandus. Panen diramalkan akan gagal, jikalau hujan tak kunjung turun. Padahal hanya ini yang kami andalkan untuk hidup sehari-hari. Kami mohon engkau berdoa Muhammad kepada Tuhan agar menurunkan hujan. Aku dapat merasakan kesedihan saudaraku sekarang marilah kita terus berdoa kepada Tuhan. Teringat kepada keponakannya Abu Talib punya rencana untuk minta bantuan doa dari Muhammad. Karena Muhammad adalah satu-satunya orang yang jauh dari dosa di tanah Mekah waktu itu. Maka dari itu Abu Talib punya rencana mengajak keponakan kesayangannya. Beliau berpikir jika mengajak Muhammad maka doa akan dikabulkan karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan, agar tanah kembali subur. Kata Abu Talib, baik paman. Muhammad berkata kepada Abu Talib pamannya. Abu Talib menempelkan punggung tangan Muhammad ke dinding Ka'bah. Seraya berdoa, tak berselang lama tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit menjadi mendung seketika. Dan hujan turun dengan derasnya. Hujan, 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 hore, hujan. Terima kasih ya Allah engkau telah menurunkan hujan kata Muhammad. Ketika musim panas datang di tahun 582 Masehi Abu Talib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Muhammad yang mengetahui rencana pamannya itu memaksa untuk turut serta. Padahal usianya masih 12 tahun pada waktu itu. Muhammad berkata kepada Abu Talib, paman, bolehkah aku ikut berdagang paman? Jangan nak untuk saat ini perjalanan paman sangat panas dan sangat melelahkan. Jika paman pergi aku akan sendirian di sini paman. Lalu kepada siapa aku mengadu jika sesuatu terjadi kepadaku? Insya Allah aku mampu melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan itu paman. Aku boleh ikut ya paman. Mendengar alasan Muhammad membuat Abu Talib berpikir. Beliau kemudian berbalik badan dan mengiyakan permintaan keponakannya. Baiklah Muhammad, engkau boleh ikut bersama kami. Betapa senangnya Muhammad waktu itu. Hahaha terima kasih paman. Itulah saat yang dinanti-nantikan Muhammad, yaitu ingin ikut berdagang dengan pamannya. Hari itu merupakan hari pertamanya bertualang menuju negeri Syam. Bersama kafilah Abu Talib, jalur yang mereka tempuh melewati jalan kafilah barat, yaitu menyusuri Laut Merah. Jalur itu merupakan pusat perdagangan yang ramai. Sebelum tiba di negeri Syam, di daerah ini pula ada seorang pendeta yang terkenal bernama Buhairoh. Kafilah Abu Talib memutuskan untuk beristirahat sejenak di kawasan itu. Tempat yang mereka singgahi tak jauh dari rumah ibadah milik Buhairoh. Dari tempat beribadah Buhairoh, rupanya pendeta itu mengawasi iring-iringan kafilah Abu Talib dari atas podoknya. Akan tetapi di dalam pikiran pendeta Buhairoh ada yang aneh. Karena rombongan kafilah itu selalu diikuti oleh awan kemanapun rombongan itu pergi. Seakan-akan awan itu memayungi perjalanan kafilah tersebut. Atas izin Allah, setelah kafilah itu ingin berteduh di bawah pepohonan. Semua tumbuhan bergerak 24 jam seakan membuat di sekitar peristirahatan kafilah itu sejuk. Dan tidak kepanasan. Anehnya ada satu pohon yang sengaja menaungi tempat peristirahatan para kafilah Abu Talib. Dalam hati pendeta Buhairah,
ingin sekali mengundang para kafilah itu untuk dijamu di rumah pendeta Buhairoh. Aku harus cari tahu dari rombongan kafilah tersebut, gumam dalam hati pendeta Buhairoh. Aku harus mengundang mereka, untuk memenuhi rasa penasaranku. Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar. Kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa, kata Buhairoh kepada pelayannya, padahal dulunya tidak pernah tertarik dengan kafilah dagang yang lewat. Namun kali ini ada yang berbeda. Lantas Buhairoh menemui kafilah tersebut dan berkata, tanpa mengurangi rasa hormatku, aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku. Tentunya aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kekosongan perut kalian. Wow, sungguh mulia niatmu, wahai pendeta. Padahal sebelumnya kami ini sering lewat di rumah ibadahmu ini. Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah. Apa hari ini merupakan hari istimewa bagimu? Ya, dan kalian semua, ayo, mari masuk ke dalam. Semua orang masuk ke dalam, kecuali Muhammad yang tidak ikut masuk ke dalam, karena diperintahkan untuk menjaga dagangan dan hewan tunggangan mereka, dikarenakan tugasnya menjaga perbekalan para kafilah. Setelah mengamati para tamunya Buhairoh, merasakan ada kejanggalan dalam benak Buhairoh. Semua makanan ini sungguh lezat, semoga kalian menyukainya, sembut Buhairoh. Namun apakah semuanya telah hadir, kata Buhairoh. Di sini engkau tenang saja Buhairoh. Menurutku kami cocok dengan jenis makanan apapun asalkan halal. Untuk keamanan perbekalan kami ada satu anak laki-laki menjaga di luar. Pada waktu itu saling berbisik-bisik. Mereka mulai membicarakan Muhammad, nikmati saja hidangan istimewa ini. Tenang saja, aku akan perintahkan pelayananku menjaga perbekalan kalian. Baiklah, aku akan memanggilnya, kata Buhairoh. Setelah Buhairoh tiba di luar, pendeta itu memperhatikan Muhammad dengan seksama dari ujung kaki hingga kepala, dan mengajak Muhammad untuk masuk makan bersama. Setelah selesai makan Muhammad, barulah kemudian Buhairoh mengajak Muhammad berbincang-bincang. Muhammad berkata, apa yang hendak Tuan tanyakan kepadaku, kata Muhammad. Insya Allah aku akan menjawabnya dengan jujur. Tanpa sedikit pun menyia-nyiakan kesempatan, Buhairoh menanyakan banyak hal kepada Muhammad. Seperti postur tubuh sampai posisi tidurnya setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad. Buhairoh menghampiri Abu Talib. Apakah Muhammad itu anakmu? Iya, kata Abu Talib. Engkau berbohong. Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup. Iya, dia itu yatim piatu. Aku ini pamannya. Kok kamu tahu, sambung Abu Talib. Benar katmu, Muhammad itu adalah keponakanku. Maksudku dia itu anak saudaraku. Tapi aku yang merawatnya. Aku rawat seperti anakku sendiri. Adikku dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Wahai sahabatku, ketahuilah keponakanmu itu adalah nabi terakhir penerus Nabi Isa alaihissalam. Ialah utusan Allah bagi penduduk bumi yang akan merangi kita semua dari kegelapan. Pendeta Buhairoh menjelaskan tentang pengetahuan yang dimilikinya. Sebenarnya sejak kalian tiba di sini, tidak ada bebatuan dan pepohonan melainkan mereka untuk bersujud. Mereka tidak akan sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari paras dan yang ditandai buah, yang berada di bagian bawah tulang bawah bahunya, yang menyerupai buah apel, tapi juga mendapatinya di dalam kitab kami. Mendengar apa yang disampaikan oleh Buhairoh, raut wajah Abu Talib mendadak berubah dari bahagia menjadi cemas. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang, Tuan? Saran dariku, kembalilah ke negeri asalmu, di sini tidak aman untuk Muhammad, Tuan. Terlebih lagi negeri Syam. Aku khawatir orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini akan mengincar keponakanmu itu untuk dibunuh. Sungguh lebih baik Muhammad dipulangkan saja demi keamanannya, Tuan. Lantas Abu Talib menyuruh beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya untuk menemani Muhammad kembali ke Mekah. Benar saja apa yang dikatakan Buhairoh. Selang beberapa waktu setelah Muhammad pulang, datanglah 3 orang Yahudi bernama Surain, Daris, dan Tamam. Mereka menanyakan tentang anak muda dengan menyebutkan ciri-ciri seperti yang Buhairoh ketahui. Ketiga orang Yahudi itu pun bertanya kepada Buhairoh, apakah Tuan melihat seorang pemuda dan menjelaskan ciri-ciri Muhammad? Apa, Muhammad? Jawab Buhairoh. Aku tidak mengerti apa maksud pembicaraan kalian, kata Buhairoh. Lantas Buhairoh berkata kepada ketiga orang Yahudi tersebut, tidak ada anak muda yang singgah ke sini dari kemarin. Kemarin hanya sekelompok kafilah dagang yang terdiri dari para laki-laki dewasa. Sudahlah, jujur saja kepada kami, kata ketiga orang Yahudi tersebut.
Engkau pasti telah mengetahui tentang kedatangan anak muda tersebut. Anak yang kamu maksud itu adalah utusan Tuhan. Wahai saudaraku, anak muda yang kamu cari itu bukan orang sembarangan. Ada Tuhan Allah yang menjaganya. Dengarkan aku baik-baik, kalian tidak akan menang melawannya. Jika memang tujuan kalian untuk menghabisnya. Sudahlah tuan-tuan, sebelum engkau meneruskan niat kalian, lebih baik pikirkan dalam-dalam. Untuk apa kita melukai tangan kita yang suci ini? Demi sesuatu yang buruk saudaraku. Setelah mendengarkan penjelasan Buhairah, ketiga para ahli kitab dari Yahudi itu pun membatalkan niat untuk mencari dan membunuh Muhammad. Dan di kota Mekah Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang nyaris sempurna. Paling terhormat dari segi nasab, paling mulia akhlaknya, paling baik tutur katanya, paling jauh dari keburukan dan melakukan dosa. Muhammad tidak pernah melakukan pergaulan dengan orang-orang yang suka melakukan maksiat, sehingga semua orang menjulukinya Muhammad sebagai Al-Amin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan padanya segala hal-hal baik, demikianlah akhir kisah pertemuan Muhammad dengan pendeta Buhairah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada Muhammad dari kejahiliahan penduduk Mekah dan orang-orang Yahudi, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Hal ini sesuai dengan janjinya. Sebagai Tuhan, Allah Maha melindungi orang-orang yang beriman. Itulah pertemuan Muhammad dengan pendeta Buhairah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih.